Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat untuk kita semua dimanapun kita berada. Baiklah, berdasarkan kepada beberapa pertanyaan dan juga beberapa kekurangpahaman dari kawan-kawan mengenai mata kuliah hukum agraria yang sudah dilaksanakan pada pertemuan 1 sampai dengan 8, dan minggu lalu saya sudah membuat question ataupun beberapa pertanyaan, dan juga saya meminta kawan-kawan mahasiswa untuk membuat beberapa hal yang belum kawan-kawan pahami mengenai hukum agraria. Maka untuk itu di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai semua hal yang sudah saya rangkum menjadi satu, mengenai hal-hal yang belum begitu dipahami ataupun belum begitu mengenai akan pengertian terhadap tanah, ya, yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin untuk menyingkat waktunya, di dalam video ini saya akan merangkum semua pertanyaan mengenai hukum agraria yang berkaitan tentang hak atas tanah, ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanah ini merupakan suatu objek di dalam negara kita, ya. Negara pun juga mengatur bahwasanya tanah memiliki sebuah kedudukan yang sangat penting bagi manusia, masyarakat serta negara. Mengapa hal ini sangat penting? Karena semua kegiatan kita dilakukan atas ataupun berlandaskan kepada pengaturan terhadap tanah. Nah, begitu pentingnya peran tanah bagi setiap individu, masyarakat, rakyat, dan juga negara, maka pengaturan terhadap tanah perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memberikan sebuah kepastian hukum, baik dalam penetapan hak ataupun dalam pencabutan hak atas tanah. Nah, itulah mengapa tanah itu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas ataupun dijelaskan dalam mata kuliah hukum agraria. Nah, kalau kita lihat dari segi pengertian, ya, hak atas tanah, hak adalah sebuah klaim atau tuntutan ataupun suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Jadi ada dasar yang mengatur di dalam hal yang namanya pengertian tanah. Nah, kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dilindungi oleh hukum. Dengan adanya sebuah perlindungan terhadap hak penguasaan terhadap tanah, maka hukum tersebut merupakan sebuah subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara. Jadi kalau sudah ada hak yang kita miliki terhadap sebuah tanah, baik itu adalah HGB, SHM ataupun yang lainnya, kita sudah dilindungi oleh negara. Nah, meskipun negara mau ikut campur di dalamnya yang berkaitan dengan hal ini, kita pun ada aturan yang berlaku. Makanya perlu sebuah pengaturan hak yang diatur dalam hak yang bernama tanah, ya. Nah, hak untuk memiliki tanah atau juga dalam bahasa hukumnya yang kita kenal dengan yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria disebut juga hak atas tanah. Nah, disinilah esensi pentingnya. Kita harus memahami bahwa terdapat hak atas tanah yang mana pada hakikatnya adalah mengandung sebuah kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya secara bersama, yang mana dibebankan pula kewajiban. Jadi selain adanya hak yang kita miliki terhadap tanah, ada juga kewajiban seperti membayar pajak terhadap retribusi tanah dan lain-lainnya. Nah, tanah adalah ada pada permukaan bumi, ya, yang mana pengertian dari tanah ini coba dilihat di dalam pasal 4 ayat 1 UU PA. Hak atas tanah atau juga yang populer disebut dengan HAT, ya, adalah hak atas permukaan bumi. Nah, selanjutnya kawan-kawan lihat dalam UU PA pasal 4 ayat 2 ini menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tersebut memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh, bumi, dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dengan batas Undang-Undang Pokok
agraria dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita harus tunduk kepada sebuah peraturan yang ada di negara kita ini. Nah, berkaitan dengan hak tadi atau hak atas tanah, secara historis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, dan yang kedua adalah setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau dia berbicara mengenai sebelum UUPA, maka tanah itu dibagikan menjadi dua. Yang pertama adalah tanah hak barat, ya. Yang kedua adalah tanah-tanah hak Indonesia. Itu sebelum adanya UUPA yang dikeluarkan. Namun setelah adanya UUPA yang dikeluarkan, maka tanah ataupun hak yang diatur di dalam UUPA ini lebih spesifik lagi. Nah, kalau hak itu ataupun hak atas tanah sebelum UUPA itu ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah tanah hak barat, yang kedua adalah tanah hak Indonesia. Nah, kalau dia hak tanah barat itu ada yang namanya hak Eugendom, ya, atau HE. Habis itu ada hak Erfek atau juga HERF, ya, ada juga hak Opstal atau juga HO. Nah, kalau dia dalam tanah hak Indonesia itu terbagi menjadi dua, tanah-tanah dengan hak adat dan juga tanah-tanah dengan hak cipta pemerintahan ataupun HB dulunya, ya, Hamengkubuwono dulunya, ya. Nah, kita berbicara mengenai sedikit sejarah ataupun tanah-tanah hak barat. Yang pertama tadi saya sebutkan bahwasanya ada yang namanya HE, hak Eugendom. Nah, hak Eugendom ini adalah hak untuk dengan leluasa. Yang pertama menikmati, berbuat bebas dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang perundang-undangan lainnya, yang mana ini ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Dan dalam hal ini tidak mengganggu hak-hak pihak lain. Semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Nah, hal ini dapat dilihat ataupun berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku pasal 570 BW mengenai HE. Nah, hak Eugendom ini itu juga dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah HE menurut pasal 570 BW, ya, yang mana luasnya adalah kurang dari 10 bau, ya. Sedangkan yang bagian keduanya adalah HE dengan hak-hak penguasaan, luasnya lebih dari 10 bau, yang disebut dengan tanah partikelir, ya, atau partikelir landship. Nah, tuan tanah yang mana dia mempunyai hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa, hak memperkerjakan penduduk laki-laki dalam hal dulu itu namanya kerja rodi, ya, untuk kegiatan sehari-hari dalam seminggunya dengan hanya diberikan makan. Habis itu ada hak untuk memungut cukai sebagai dari hasil dari panen, dan juga ada hak atas sewa kebun, sewa tanah, dan juga pajak atas pemeliharaan ikan. Namun dengan hal ini sudah dihapus, ya, dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Nah, jadi sudah tidak ada lagi tanah partikelir tadi. Nah, tanah-tanah barat pun tadi saya sebutkan yang kedua itu ada namanya hak Erfek ataupun hak Herf, ya, yang mana hak kebendaan ataupun Zaklinrecht untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang mana sepenuhnya dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar peks ataupun sejumlah uang yang berbentuk tunai atau juga hasil bumi setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik dari orang lain. Nah, kalau ini bisa disaksikan dalam pasal 720 BW, ya. Yang ketiga adanya namanya hak Opstal atau HO, ya. Nah, hak Opstal ini adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain, ya. Nah, ini diatur dalam pasal 711 BW. Nah, dan juga bagian terakhirnya adalah bila berakhir tanah terhadap hak Opstal ini dan di atas tanah tersebut masih ada tanah dan bangunan, maka Opstaler mendapat penggantian sesuai dengan nilainya, ya. Itu mengenai hak Opstal. Nah, di dalam hal ini maka kita melihat lagi tadi tanah-tanah barat, sekarang adalah tanah-tanah hak Indonesia. Kalau tanah-tanah hak Indonesia itu ada 3 bagian. Yang pertama
hak-hak atas tanah adat, yang kedua hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda, yang ketiga ada lagi hak-hak atas tanah ciptaan pemerintahan Swapraja pada waktu itu. Nah, hak-hak atas tanah adat terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak menguasai dari desa atas tanah. Yang kedua adalah hak-hak individu atas tanah atau juga yang dikenal dengan terkuat dan juga turun temurun menurun, ya, persoalan dan juga komunal dalam hal-hal hak atas tanah adat ini. Setelah adanya hak-hak atas tanah adat, yang bagian yang keduanya adalah ada hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Ini zaman dulunya. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang dikenal namanya AE dan juga LB. Kalau AE itu hak agraris Eigendom, ya, sedangkan LB Lederis Base Rights, ya, itu adalah hak-hak atas tanah yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Swapraja. Ini pada zaman dulu, ya, yang mana ini ada yang pertama namanya tanah Grand Sultan, Grand Control Iur, Grand Deli Mastarik Haprit, dan juga Han Konsesi. Jadi ini adalah tanah-tanah yang diakui hak-hak Indonesia secara Swapraja pada zaman dulunya. Nah, namun saat ini, ya, kita mengetahui bahwasanya ada yang namanya hierarki atas hak atas tanah di Indonesia. Nah, kalau berkaitan dengan hak atas tanah ini ada yang namanya hak bangsa, hak menguasai dari negara, hak ulayat, hak-hak perorangan. Nah, ini sudah diatur dalam UU PA. Kalau dia hak atas bangsa itu ada dalam yang namanya pasal 1. Hak menguasai dari negara itu ada di pasal 2 ayat 1. Hak atas tanah ulayat ada pada pasal 2 ayat 4. Sedangkan hak-hak perorangan mengenai hak atas tanah tadi itu ada pada pasal 16. Ini saya yakin sudah sering didengar oleh kawan-kawan mahasiswa ataupun yang melihat video ini. Kalau hak-hak atas perorangan yang diatur dalam pasal 16, yang pertama ada hak milik, yang kedua hak guna usaha, ada hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan juga ada hak lain yang ditetapkan undang-undang yang bersifat sementara. Nah, hal ini dapat dilihat di dalam pasal 53 mengenai hak perorangan. Jadi ada hubungannya antara pasal 16 dan juga pasal 53, yang mana ini lebih diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, berkaitan dengan hak bangsa tadi yang ada di dalam pasal 1 UU PA, kita harus memahami bahwasanya seluruh wilayah yang ada di Indonesia adalah kesatuan tanah yang berupa tanah, air, dan juga pegunungan yang ada di seluruh Indonesia, yang mana seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itu ayat 1-nya, ya. Nah, untuk ayat 2-nya, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia sebagai karunia, ya. Jadi ada sebuah karunia yang mana diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Sedangkan untuk ayat 3-nya, ya, tentang hak pasal 1 ini, dia menyebutkan bahwasanya adanya hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi, yaitu adalah ayat 3. Jadi ada sebuah bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Maka itu kita harus selalu menjaga ekosistem lingkungan hidup, baik itu bumi, air, udara, agar apa? Agar kita tidak tercemar dan juga kita tidak merasakan dampak terhadap apa yang kita lakukan. Karena sampai dengan sejauh ini masih terdapat beberapa kejadian yang menurut saya itu sangat merugikan bumi, air, udara, dan ruang angkasa saat ini. Nah, tadi adalah hak atas bangsa. Yang kedua tadi ada lagi hak menguasai dari negara, ya, pasal 2 ayat 1, ya. Nah, pasal 2 ayat 1 ini tidak terlepas dari adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang mana dia menyebutkan bahwasanya bumi, air, dan ruang angkasa termasuk ke dalam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, ya. Jadi kekuasaan ini pun harus dibarengi dengan yang namanya tanggung jawab negara, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan dari semua sumber daya alam, baik itu bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga adalah berkaitan dengan yang namanya hak ulayat. Nah, kalau dia berkaitan dengan hak ulayat ini masih ada di pasal 2, namun ayatnya saja yang berbeda, itu ayat 4.
yang mana sebuah pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swatantra dan juga masyarakat-masyarakat hukum adat. Nah, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Nah, hal inilah mengapa terkadang kita harus melihat bagaimana pemberlakuan hak ulayat terhadap tanah. Mungkin kalau kita lihat di Provinsi Jambi itu ada juga tanah-tanah timbul di pinggiran sungai, yang mana tanah-tanah timbul yang berada di pinggiran sungai ini menurut peraturan yang berlaku Kementerian PUPR ada yang namanya wilayah sepadan sungai. Itu adalah 10 meter dari pinggir sungai dan juga 30 meter dari pinggir jalan raya. Ya, nah terdapat beberapa penguasaan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, yang mana terkadang penguasaan ini dilakukan secara turun-temurun dari neneknya, kakeknya, buyutnya, sampai ke cucu, sampai ke cici, dan sekarang ada lagi orang yang menguasainya. Namun perlu dipahami bahwa hak menguasai tanah ulayat ataupun yang berkaitan dengan hal itu sekarang sudah mulai diatur dalam undang-undang ya mengenai hak ulayat. Nah, yang keempat ada hak atas tanah berdasarkan sifatnya. Kalau dia berbicara berdasarkan sifatnya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tanah tetap, habis itu ada tanah sementara, dan yang ketiga adalah ditentukan kemudian terhadap hak atas tanah tersebut. Nah, kalau dia tanah yang bersifat tetap itu kawan-kawan itu dapat lihat ya, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, memungut hasil, hak guna air, hak guna ruang angkasa, hak guna keagamaan sosial. Nah, kalau itu silahkan dilihat di pasal 20 sampai dengan pasal 49 mengenai hak atas tanah yang bersifat tetap. Sedangkan untuk hak atas tanah yang bersifat sementara itu pembagiannya seperti yang pertama hak gadai, yang kedua hak bagi hasil tanah pertanian, yang ketiga hak sewa tanah pertanian, yang keempat hak menumpang, yang kelima ada yang namanya hak tanggungan, yang mana hak atasnya bersifat ditentukan kemudian. Maka setelah adanya hak atas tanah yang bersifat sementara ini, ada lagi hak atas tanah yang bersifat ditentukan kemudian, yang mana ini lebih kepada hak untuk pengelolaan ya. Nah, itu merupakan 3 bentuk tadi ya. Maka di dalam hak atas tanah sebagai sebuah lembaga, maka itu harus memiliki yang namanya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan juga hak pengelolaan. Nah, ini sangat diperlukan di dalam hal itu ya. Nah, mungkin sedikit akan saya bahas mengenai hak milik ya, yang mana hak milik ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UU PA, yang mana dia memiliki sifat, subjek, objek, dan juga terjadinya bagaimana. Kalau sifatnya, hak milik ini haknya adalah turun-temurun, yang mana terkuat dan juga terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Subjeknya adalah hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik, hanya badan-badan hukum tertentu. Yang objeknya tanah negara, tanah ulayat, ataupun tanah yang merupakan hak milik dari adat. Sedangkan terjadinya hak milik ini adalah mungkin bisa karena hukum adat, penetapan pemerintah, dan juga karena adanya pemberlakuan dari undang-undang ya. Itu merupakan hak milik yang mana dapat kawan-kawan lihat dalam pasal 20 sampai dengan 27 UU PA. Nah, hak milik ini pun ada juga yang namanya hak peralihan hak ya. Peralihan hak ini boleh oleh ataupun dari WNA, boleh melalui beberapa peraturan yang berlaku, ataupun bisa juga melalui hak waris ya, diwariskan dari kakeknya ke bapaknya, bapaknya ke anaknya terhadap hak milik ini tadi, atau adanya pencampuran harta perkawinan ya, dengan syarat dalam 1 tahun harus dialihkan jika tidak akan hapus karena hukum. Jadi kalau ada yang menikah, mungkin istrinya punya warisan ada 10 hektar, dia punya warisan ada 10 hektar, digabungkanlah menjadi harta bersama, tapi dalam jangka waktu 1 tahun, maka itu menjadi percampuran harta perkawinan ya. Nah, pembebanan hak lain pun itu dapat kita lihat, ada lagi namanya HGB, HP, HS, HT, HGU juga tidak boleh karena harus di atas tanah negara kalau hak milik tadi. Nah, hapusnya hak milik itu bisa jadi karena musnah, pencabutan hak, penyerahan sukarela kepada negara dan ke pihak-pihak lain, ataupun tanah ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu, dan juga melanggar prinsip dari nasionalitas terhadap hak milik yang dimiliki negara. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai hak milik.
Sekarang kita bakalan melihat ataupun saya bahas mengenai hak guna usaha. Kalau hak guna usaha itu dapat disaksikan di dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34. Yang mana sifat dari hak guna usaha adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ya. Yang mana dia terbagi menjadi 3 itu, ya. Yang pertama hanya di atas tanah negara, yang kedua itu dapat digunakan untuk pertanian, perikanan dan juga peternakan, itu berkaitan dengan HGU, dan yang ketiga adalah memiliki jangka waktu tertentu. Nah, subjek di dalam hak guna usaha ini yang jelas ya pasti WNI dan juga badan hukum. Objeknya adalah tanah negara, ya, dengan adanya sebuah catatan digunakan untuk usaha yang sesuai izin ataupun yang berlaku. Cara terjadinya pun dengan permohonan dan juga ketetapan pemerintah. Jadi nggak bisa hak guna usaha ini ada prosesnya lagi untuk mendapat sebuah pengakuan yang diatur oleh pemerintah. Nah, apabila terjadi peralihan itu dapat dengan perbuatan dan juga peristiwa hukum yang terjadi. Nah, dalam jangka waktu HGU pun dia bermacam-macam, ada yang 25 tahun untuk perusahaan, 35 tahun dapat diperpanjang 25 tahun lagi yang berkaitan dengan yang namanya hak guna usaha. HGU pun pembebanannya adalah hak tanggungan, ya. Nah, HGU pun dapat dihapuskan ataupun hapusnya HGU itu apabila jangka waktunya berakhir, sudah pasti ya 25 atau 35 tahun dapat diperpanjang. Habis itu adanya berhenti sebelum jangka waktu, dilepaskannya sebelum jangka waktu, dicabut untuk kepentingan umum, tanah tersebut kembali ditelantarkan seperti hak milik tadi, ya, tanahnya musnah akibat longsor mungkin dan yang lain-lain, atau juga subjeknya tidak lagi memenuhi syarat di dalam yang namanya hak guna usaha. Nah, setelah adanya hak milik, hak guna usaha, yang selanjutnya adalah ada yang namanya hak guna bangunan atau juga yang populer dengan yang namanya HGB, ya. Nah, HGB ini dapat disaksikan dan dipelajari dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 UU PA. Sifatnya adalah hak untuk mendirikan dan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama adalah 30 tahun. Subjeknya sudah jelas, WNI dan juga badan hukum, ya. Objeknya negara, jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun setelah itu. Pembebanannya adalah sudah pasti juga hak tanggungan, ya. Nah, cara terjadinya dari yang namanya HGB ini adalah berdasarkan penetapan pemerintah dan juga perjanjian otentik karena penetapan pemerintah dan juga antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh dari yang namanya HGB. Peralihannya perbuatan dan peristiwa hukum, sedangkan hapusnya HGB itu karena tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir, dilepaskan secara sukarela, kepentingan umum dan juga tanah tersebut ditelantarkan. Nah, setelah hak milik, habis itu adalah hak guna bangunan, ada lagi namanya hak pakai. Kalau hak pakai itu dijelaskan dalam pasal 41 sampai dengan 43 UPA. Silahkan dibaca mengenai pasal tersebut. Habis itu ada lagi yang namanya hak pengelolaan. Nah, sifatnya adalah pengertian dari hak pengelolaan secara eksplisit tidak ada di dalam UU PA sebenarnya, namun ada di dalam penjelasannya. Nah, hak ini mengacu kepada hak menguasai negara untuk memberikan hak pengelolaan, ya. Jadi dia hak pengelolaan itu ada di pasal 1 PP nomor 40 tahun 1996, ya, yang mana hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang mana kewenangan dan pelaksanaannya sebagaimana dilimpahkan pada pemegang haknya. Subjeknya orang atau badan hukum pengusaha, objeknya tanah negara. Cara terjadinya dengan permohonan peraturan BPN nomor 9 tahun 99, ya, itu adalah hak mengelola. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai apa yang belum pahami oleh mahasiswa. Mungkin ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat salah kata ataupun yang kurang berkenan, saya aturkan maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat untuk kita semua dimanapun kita berada. Baiklah, berdasarkan kepada beberapa pertanyaan dan juga beberapa kekurangpahaman
dari kawan-kawan mengenai mata kuliah hukum agraria yang sudah dilaksanakan pada pertemuan 1 sampai dengan 8, dan minggu lalu saya sudah membuat question ataupun beberapa pertanyaan, dan juga saya meminta kawan-kawan mahasiswa untuk membuat beberapa hal yang belum kawan-kawan pahami mengenai hukum agraria. Maka untuk itu, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai semua hal yang sudah saya rangkum menjadi satu, mengenai hal-hal yang belum begitu dipahami ataupun belum begitu mengenai akan pengertian terhadap tanah, ya, yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin untuk menyingkat waktunya, di dalam video ini saya akan merangkum semua pertanyaan mengenai hukum agraria yang berkaitan tentang hak atas tanah, ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanah ini merupakan suatu objek di dalam negara kita, ya. Negara pun juga mengatur bahwasanya tanah memiliki sebuah kedudukan yang sangat penting bagi manusia, masyarakat, serta negara. Mengapa hal ini sangat penting? Karena semua kegiatan kita dilakukan atas ataupun berlandaskan kepada pengaturan terhadap tanah. Nah, begitu pentingnya peran tanah bagi setiap individu, masyarakat, rakyat, dan juga negara, maka pengaturan terhadap tanah perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memberikan sebuah kepastian hukum, baik dalam penetapan hak ataupun dalam pencabutan hak atas tanah. Nah, itulah mengapa tanah itu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas ataupun dijelaskan dalam mata kuliah hukum agraria. Nah, kalau kita lihat dari segi pengertian, ya, hak atas tanah, hak adalah sebuah klaim atau tuntutan ataupun suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Jadi ada dasar yang mengatur di dalam hal yang namanya pengertian tanah. Nah, kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dilindungi oleh hukum. Dengan adanya sebuah perlindungan terhadap hak penguasaan terhadap tanah, maka hukum tersebut merupakan sebuah subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara. Jadi kalau sudah ada hak yang kita miliki terhadap sebuah tanah, baik itu adalah HGB, SHM ataupun yang lainnya, kita sudah dilindungi oleh negara. Nah, meskipun negara mau ikut campur di dalamnya yang berkaitan dengan hal ini, kita pun ada aturan yang berlaku. Makanya perlu sebuah pengaturan hak yang diatur dalam hak yang bernama tanah, ya. Nah, hak untuk memiliki tanah atau juga dalam bahasa hukumnya yang kita kenal dengan yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria disebut juga hak atas tanah. Nah, disinilah esensi pentingnya. Kita harus memahami bahwa terdapat hak atas tanah yang mana pada hakikatnya adalah mengandung sebuah kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya secara bersama, yang mana dibebankan pula kewajiban. Jadi selain adanya hak yang kita miliki terhadap tanah, ada juga kewajiban seperti membayar pajak terhadap retribusi tanah dan lain-lainnya. Nah, tanah adalah ada pada permukaan bumi, ya, yang mana pengertian dari tanah ini coba dilihat di dalam pasal 4 ayat 1 UU PA. Hak atas tanah atau juga yang populer disebut dengan HAT, ya, adalah hak atas permukaan bumi. Nah, selanjutnya kawan-kawan lihat dalam UU PA pasal 4 ayat 2 ini menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tersebut memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh, bumi, dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dengan batas Undang-Undang Pokok Agraria dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita harus tunduk kepada sebuah peraturan yang ada di negara kita ini. Nah, berkaitan dengan hak tadi atau hak atas tanah, secara historis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, dan yang kedua adalah setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau dia berbicara mengenai sebelum UU PA, maka tanah itu dibagikan menjadi dua. Yang pertama adalah hak tanah hak barat, ya,
Yang kedua adalah tanah-tanah hak Indonesia. Itu sebelum adanya UU PA yang dikeluarkan. Namun setelah adanya UU PA yang dikeluarkan, maka tanah ataupun hak yang diatur di dalam UU PA ini lebih spesifik lagi. Nah, kalau hak itu ataupun hak atas tanah sebelum UU PA itu ada dua jenis ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah hak tanah hak barat, yang kedua adalah tanah hak Indonesia. Nah, kalau dia hak tanah barat itu ada yang namanya hak Eugendom ya, atau HE. Habis itu ada hak Erfek atau juga HERF ya, ada juga hak Opstal atau juga HU. Nah, kalau dia dalam tanah hak Indonesia itu terbagi menjadi dua, tanah-tanah dengan hak adat dan juga tanah-tanah dengan hak cipta pemerintahan ataupun HB dulunya ya, Hamengkubuwono dulunya ya. Nah, kita berbicara mengenai sedikit sejarah ataupun tanah-tanah hak barat. Yang pertama tadi saya sebutkan bahwasanya ada yang namanya HE, hak Eugendom. Nah, hak Eugendom ini adalah hak untuk dengan leluasa. Yang pertama menikmati, berbuat bebas dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang perundang-undangan lainnya. Yang mana ini ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan dalam hal ini tidak mengganggu hak-hak pihak lain. Semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Nah, hal ini dapat dilihat ataupun berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku pasal 570 BW mengenai HE. Nah, hak Eugendom ini itu juga dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah HE menurut pasal 570 BW ya, yang mana luasnya adalah kurang dari 10 bau ya. Sedangkan yang bagian keduanya adalah HE dengan hak-hak penguasaan, luasnya lebih dari 10 bau, yang disebut dengan tanah partikelir ya, atau particular landed. Nah, tuan tanah yang mana dia mempunyai hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa, hak memperkerjakan penduduk laki-laki dalam hal dulu itu namanya kerja rodi ya, untuk kegiatan sehari-hari dalam seminggunya dengan hanya diberikan makan. Habis itu ada hak untuk memungut cukai sebagai dari hasil dari panen, dan juga ada hak atas sewa kebun, sewa tanah dan juga pajak atas pemeliharaan ikan. Namun dengan hal ini sudah dihapus ya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Nah, jadi sudah tidak ada lagi tanah partikelir tadi. Nah, tanah-tanah barat pun tadi saya sebutkan yang kedua itu ada namanya hak Erfek ataupun hak Herf ya, yang mana hak kebendaan ataupun Jacqueline rights untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang mana sepenuhnya dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar peks ataupun sejumlah uang yang berbentuk tunai atau juga hasil bumi setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik dari orang lain. Nah, kalau ini bisa disaksikan dalam pasal 720 BW ya. Yang ketiga adanya namanya hak Opstal atau HU ya. Nah, hak Opstal ini adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain. Ya, nah ini diatur dalam pasal 711 BW. Nah, dan juga bagian terakhirnya adalah bila berakhir tanah terhadap hak Opstal ini dan di atas tanah tersebut masih ada tanah dan bangunan, maka Opstaler mendapat penggantian sesuai dengan nilainya. Ya, itu mengenai hak Opstal. Nah, di dalam hal ini maka kita melihat lagi tadi tanah-tanah barat, sekarang adalah tanah-tanah hak Indonesia. Kalau tanah-tanah hak Indonesia itu ada 3 bagian. Yang pertama hak-hak atas tanah adat, yang kedua hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda, yang ketiga ada lagi hak-hak atas tanah ciptaan pemerintahan Swapraja pada waktu itu. Nah, hak-hak atas tanah adat terbagi menjadi 2. Yang pertama hak menguasai dari desa atas tanah, yang kedua adalah hak-hak individu atas tanah atau juga yang dikenal dengan terkuat dan juga turun-temurun menurun ya, persoalan dan juga komunal dalam hal-hal hak atas tanah adat ini.
Setelah adanya hak-hak atas tanah adat, yang bagian yang keduanya adalah ada hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Ini zaman dulunya. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang dikenal namanya AE dan juga LB. Kalau AE itu hak agraris Eigendom, ya, sedangkan LB Lederis Best Rights, ya, itu adalah hak-hak atas tanah yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Swapraja. Ini pada zaman dulu ya, yang mana ini ada pertama namanya tanah Grand Sultan, Grand Control Ior, Grand Deli Mastarik Haprit, dan juga Han Konsesi. Jadi ini adalah tanah-tanah yang diakui hak-hak Indonesia secara Swapraja pada zaman dulunya. Nah, namun saat ini ya kita mengetahui bahwasanya ada yang namanya hierarki atas hak atas tanah di Indonesia. Nah, kalau berkaitan dengan hak atas tanah ini ada yang namanya hak bangsa, hak menguasai dari negara, hak ulayat, hak-hak perorangan. Nah, ini sudah diatur dalam UU PA. Kalau dia hak atas bangsa itu ada dalam yang namanya pasal 1. Hak menguasai dari negara itu ada di pasal 2 ayat 1. Hak atas tanah ulayat ada pada pasal 2 ayat 4. Sedangkan hak-hak perorangan mengenai hak atas tanah tadi itu ada pada pasal 16. Ini saya yakin sudah sering didengar oleh kawan-kawan mahasiswa ataupun yang melihat video ini. Kalau hak-hak atas perorangan yang diatur dalam pasal 16, yang pertama ada hak milik, yang kedua hak guna usaha, ada hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan juga ada hak lain yang ditetapkan undang-undang yang bersifat sementara. Nah, hal ini dapat dilihat di dalam pasal 53 mengenai hak perorangan. Jadi ada hubungannya antara pasal 16 dan juga pasal 53, yang mana ini lebih diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, berkaitan dengan hak bangsa tadi yang ada di dalam pasal 1 UU PA, kita harus memahami bahwasanya seluruh wilayah yang ada di Indonesia adalah kesatuan tanah yang berupa tanah, air, dan juga pegunungan yang ada di seluruh Indonesia, yang mana seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itu ayat 1-nya, ya. Nah, untuk ayat 2-nya, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia sebagai karunia, ya. Jadi ada sebuah karunia yang mana diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Sedangkan untuk ayat 3-nya ya tentang hak pasal 1 ini, dia menyebutkan bahwasanya adanya hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi, yaitu adalah ayat 3. Jadi ada sebuah bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Maka itu kita harus selalu menjaga ekosistem lingkungan hidup, baik itu bumi, air, udara, agar apa? Agar kita tidak tercemar dan juga kita tidak merasakan dampak terhadap apa yang kita lakukan. Karena sampai dengan sejauh ini masih terdapat beberapa kejadian yang menurut saya itu sangat merugikan bumi, air, udara, dan ruang angkasa saat ini. Nah, tadi adalah hak atas bangsa. Yang kedua tadi ada lagi hak menguasai dari negara, ya, pasal 2 ayat 1 ya. Nah, pasal 2 ayat 1 ini tidak terlepas dari adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang mana dia menyebutkan bahwasanya bumi, air, dan ruang angkasa termasuk ke dalam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ya, jadi kekuasaan ini pun harus dibarengi dengan yang namanya tanggung jawab negara, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan dari semua sumber daya alam, baik itu bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga adalah berkaitan dengan yang namanya hak ulayat. Nah, kalau dia berkaitan dengan hak ulayat ini masih ada di pasal 2, namun ayatnya saja yang berbeda, itu ayat 4, yang mana sebuah pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swatantra dan juga masyarakat-masyarakat hukum adat. Nah, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Nah, hal inilah mengapa terkadang kita harus melihat bagaimana pemberlakuan hak ulayat terhadap tanah. Mungkin kalau kita lihat di Provinsi Jambi
itu ada juga tanah-tanah timbul di pinggiran sungai, yang mana tanah-tanah timbul yang berada di pinggiran sungai ini menurut peraturan yang berlaku Kementerian PUPR ada yang namanya wilayah sepadan sungai. Itu adalah 10 meter dari pinggir sungai dan juga 30 meter dari pinggir jalan raya, ya. Nah, terdapat beberapa penguasaan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, yang mana terkadang penguasaan ini dilakukan secara turun-temurun dari neneknya, kakeknya, buyutnya, sampai ke cucu, sampai ke cici, dan sekarang ada lagi orang yang menguasainya. Namun perlu dipahami bahwa hak menguasai tanah ulayat ataupun yang berkaitan dengan hal itu sekarang sudah mulai diatur dalam undang-undang, ya, mengenai hak ulayat. Nah, yang keempat ada hak atas tanah berdasarkan sifatnya. Kalau dia berbicara berdasarkan sifatnya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tanah tetap, habis itu ada tanah sementara, dan yang ketiga adalah ditentukan kemudian terhadap hak atas tanah tersebut. Nah, kalau dia tanah yang bersifat tetap itu kawan-kawan itu dapat lihat ya, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, memungut hasil, hak guna air, hak guna ruang angkasa, hak guna keagamaan sosial. Nah, kalau itu silahkan dilihat di pasal 20 sampai dengan pasal 49 mengenai hak atas tanah yang bersifat tetap. Sedangkan untuk hak atas tanah yang bersifat sementara itu pembagiannya seperti yang pertama hak gadai, yang kedua hak bagi hasil tanah pertanian, yang ketiga hak sewa tanah pertanian, yang keempat hak menumpang, yang kelima ada yang namanya hak tanggungan, yang mana hak atasnya bersifat ditentukan kemudian, ya. Maka setelah adanya hak atas tanah yang bersifat sementara ini ada lagi hak atas tanah yang bersifat ditentukan kemudian, yang mana ini lebih kepada hak untuk pengelolaan, ya. Nah, itu merupakan 3 bentuk tadi, ya. Maka di dalam hak atas tanah sebagai sebuah lembaga, maka itu harus memiliki yang namanya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan juga hak pengelolaan. Nah, ini sangat diperlukan di dalam hal itu, ya. Nah, mungkin sedikit akan saya bahas mengenai hak milik, ya, yang mana hak milik ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UU PA, yang mana dia memiliki sifat, subjek, objek, dan juga terjadinya bagaimana. Kalau sifatnya, hak milik ini haknya adalah turun-temurun, yang mana terkuat dan juga terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Subjeknya adalah hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik, hanya badan-badan hukum tertentu. Yang objeknya tanah negara, tanah ulayat, ataupun tanah yang merupakan hak milik dari adat. Sedangkan terjadinya hak milik ini adalah mungkin bisa karena hukum adat, penetapan pemerintah, dan juga karena adanya pemberlakuan dari undang-undang, ya. Itu merupakan hak milik yang mana dapat kawan-kawan lihat dalam pasal 20 sampai dengan 27 UU PA. Nah, hak milik ini pun ada juga yang namanya hak peralihan hak, ya. Peralihan hak ini boleh oleh ataupun dari WNA, boleh melalui beberapa peraturan yang berlaku, ataupun bisa juga melalui hak waris, ya, diwariskan dari kakeknya ke bapaknya, bapaknya ke anaknya terhadap hak milik ini tadi, atau adanya pencampuran harta perkawinan, ya, dengan syarat dalam 1 tahun harus dialihkan jika tidak akan hapus karena hukum. Jadi kalau ada yang menikah, mungkin istrinya punya warisan ada 10 hektar, dia punya warisan ada 10 hektar, digabungkanlah menjadi harta bersama, tapi dalam jangka waktu 1 tahun, maka itu menjadi percampuran harta perkawinan, ya. Nah, pembebanan hak lain pun itu dapat kita lihat, ada lagi namanya HGB, HP, HS, HT, HGU juga tidak boleh karena harus di atas tanah negara kalau hak milik kita tadi. Nah, hapusnya hak milik itu bisa jadi karena musnah, pencabutan hak, penyerahan sukarela kepada negara dan juga pihak-pihak lain, ataupun tanah ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu, dan juga melanggar prinsip dari nasionalitas terhadap hak milik yang dimiliki negara. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai hak milik. Sekarang kita bakalan melihat ataupun saya bahas mengenai hak guna usaha. Kalau hak guna usaha itu dapat disaksikan di dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34, yang mana sifat dari hak guna usaha adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ya.
yang mana dia terbagi menjadi 3 itu ya. Yang pertama hanya di atas tanah negara, yang kedua itu dapat digunakan untuk pertanian, perikanan dan juga peternakan, itu berkaitan dengan HGU, dan yang ketiga adalah memiliki jangka waktu tertentu. Nah, subjek di dalam hak guna usaha ini yang jelas ya pasti WNI dan juga badan hukum. Objeknya adalah tanah negara ya, dengan adanya sebuah catatan digunakan untuk usaha yang sesuai izin ataupun yang berlaku. Cara terjadinya pun dengan permohonan dan juga ketetapan pemerintah. Jadi nggak bisa hak guna usaha ini ada prosesnya lagi untuk mendapat sebuah pengakuan yang diatur oleh pemerintah. Nah, apabila terjadi peralihan itu dapat dengan perbuatan dan juga peristiwa hukum yang terjadi. Nah, dalam jangka waktu HGU pun dia bermacam-macam, ada yang 25 tahun untuk perusahaan, 35 tahun dapat diperpanjang 25 tahun lagi yang berkaitan dengan yang namanya hak guna usaha. HGU pun pembebanannya adalah hak tanggungan ya. Nah, HGU pun dapat dihapuskan ataupun hapusnya HGU itu apabila jangka waktunya berakhir, sudah pasti ya 25 atau 35 tahun dapat diperpanjang. Habis itu adanya berhenti sebelum jangka waktu, dilepaskannya sebelum jangka waktu, dicabut untuk kepentingan umum, tanah tersebut kembali ditelantarkan seperti hak milik tadi ya, tanahnya musnah akibat longsor mungkin dan yang lain-lain, atau juga subjeknya tidak lagi memenuhi syarat di dalam yang namanya hak guna usaha. Nah, setelah adanya hak milik, hak guna usaha, yang selanjutnya adalah ada yang namanya hak guna bangunan atau juga yang populer dengan yang namanya HGB ya. Nah, HGB ini dapat disaksikan dan dipelajari dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 UU PA. Sifatnya adalah hak untuk mendirikan dan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama adalah 30 tahun. Subjeknya sudah jelas, WNI dan juga badan hukum ya. Objeknya negara, jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Setelah itu pembebanannya adalah sudah pasti juga hak tanggungan ya. Nah, cara terjadinya dari yang namanya HGB ini adalah berdasarkan penetapan pemerintah dan juga perjanjian otentik karena penetapan pemerintah dan juga antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh dari yang namanya HGB. Peralihannya perbuatan dan peristiwa hukum, sedangkan hapusnya HGB itu karena tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir, dilepaskan secara sukarela, kepentingan umum dan juga tanah tersebut ditelantarkan. Nah, setelah hak milik, habis itu adalah hak guna bangunan, ada lagi namanya hak pakai. Kalau hak pakai itu dijelaskan dalam pasal 41 sampai dengan 43 UPA. Silahkan dibaca mengenai pasal tersebut. Habis itu ada lagi yang namanya hak pengelolaan. Nah, sifatnya adalah pengertian dari hak pengelolaan secara eksplisit tidak ada di dalam UU PA sebenarnya, namun ada di dalam penjelasannya. Nah, hak ini mengacu kepada hak menguasai negara untuk memberikan hak pengelolaan ya. Jadi dia hak pengelolaan itu ada di pasal 1 PP nomor 40 tahun 1996 ya, yang mana hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang mana kewenangan dan pelaksanaannya sebagaimana dilimpahkan pada pemegang haknya. Subjeknya orang atau badan hukum pengusaha, objeknya tanah negara. Cara terjadinya dengan permohonan peraturan BPN nomor 9 tahun 99 ya, itu adalah hak mengelola. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai apa yang belum pahami oleh mahasiswa. Mungkin ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat salah kata ataupun yang kurang berkenan, saya aturkan maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.